Hai semua, selamat pagi. Sekarang sekitar jam 5 pagi aku udah bangun buat bantuin Pak suami goreng pempek dan juga tahu wali. Karena ada pesanan dari teman Pak suami yang ada di pabrik untuk Jumat berkah. Puji Tuhan, di Jumat berkah ini aku juga dapat berkat juga. Terima kasih buat yang udah ngelarisin dagangan Pak suami, buat teman-temannya, bahkan buat orang di sekitar rumah juga. Terima kasih ya buat bagi-bagi berkatnya. Karena Pak suami sekarang masih tidur, kecapean mungkin ya. Semalam dia juga jualan sampai larut malam banget. Jadi di sini aku bangun pagi buat bantuin aja. Nanti kalau dia sudah bangun, nanti kita bisa kerjasama biar semuanya beresnya lebih cepat. Aku juga udah potongin timun dan juga udah siapin kuah sama sambelnya. Lanjut, aku tinggal masukin timun aja di plastik pempeknya. Dan untuk pesanan teman Pak suami di sini tuh belinya 8 porsi pempek dan 6 porsi tahu wali. Untuk masalah keuangan itu urusan Pak suami sekarang. Jadi dia yang atur semuanya. Aku udah tinggal bantuin aja kayak goreng atau nyiapin bahan-bahan kayak gitu doang. Apapun yang dikerjakan kalau misalnya bisa dilakukan bersama, itu pasti kita ngerasa kayak enak. Nggak capek sendiri, nggak bingung dan sibuk sendiri. Kalau kalian gimana nih, Pak suaminya bisa diajak kerjasama nggak? Entah itu urus anak, urus rumah, atau bahkan ketika buka usaha bareng, apa kalian tetap bekerja sama, komunikasi masalah uang? Karena kan biasanya yang paling rawan itu tentang uang ya. Harusnya kalau sama suami itu kita udah nggak boleh canggung lagi bercerita. Entah itu cerita tentang keuangan, pengeluaran, atau pemasukannya yang kurang, kita bisa cari bareng-bareng. Entah itu masalah mental, perasaan, hati kita, semuanya itu harus diutarakan sih. Karena kan memang Pak suami tetap manusia biasa ya, nggak bisa baca pikirannya istri. Biasanya sih istri itu mintanya diberi, mintanya dilayanin. Tapi kalau dari kitanya nggak cerita, nggak sharing, nggak menceritakan apa yang kita rasakan, dia juga nggak akan tahu sih sampai kapanpun. Karena sebagian besar ketika istri menginginkan sesuatu, dia tidak mau bercerita, nggak mau bilang sama suami, tapi dia berharap suaminya bisa ngerti, bisa paham apa yang dia mau. Nah itu kan susah ya. Karena aku juga sadar sendiri nggak akan bisa seperti itu. Pasti ada miskomunikasi dan akan ada masalah-masalah baru. Jadi ketika aku ingin sesuatu ya aku akan cerita ke suami. Misalnya aku mau jajan ya aku akan bilang tolong berhenti. Aku mau jajan dulu. Itu hal sepele. Ataupun kayak hal besar ya. Misal masalah keuangan. Bulan ini kita terlalu banyak pengeluaran. Jika memang tidak ada kebutuhan yang bisa di stop, kita harus bisa kerjasama buat cari penghasilan tambahan. Bahkan kalau menurutku kalian tidak ada komunikasi dengan Pak suami, itu berarti rumah tangganya sudah tidak sehat. Kenapa? Karena ketika nanti kita tua, yang nemenin kita itu ya cuman Pak suami, dan yang kita ajak ngobrol itu juga nanti Pak suami. Kan anak-anak kita akan ikut suami dan istrinya. Jadi kita cuman berdua doang di masa tua. Kalau kita dari awal menikah aja udah nggak ngobrol, gimana tuanya kita nanti? Masa mau diem-dieman sampai tua? Kan nggak mungkin juga ya. Harus menjalin komunikasi yang baik sama Pak suami. Di sini bukan aku bermaksud untuk menggurui karena memang rumah tanggaku juga masih baru, masih sekitar 4 tahun. Ya nggak mungkin juga kan nggak ada masalah, pasti ada masalahnya. Cuman dari pengalaman orang tuaku yang aku lihat, mama dan papaku itu suka sekali bercerita. Jadi mereka berdua itu suka berbagi momen.
Ya mungkin itu yang bikin orang tuaku bisa langgeng, bahkan hanya maut yang memisahkan. Jadi ketika mama nggak ada, papa itu cuman bisa mengenang cerita-ceritanya mama. Jadi buat kita yang sudah menikah lama atau bahkan yang barusan menikah pun, komunikasi dengan pak suami itu penting. Hal kecil, hal besar, apapun pasti diceritakan. Kalian juga di TikTok pasti pernah lihat kan konten tentang rumah tangga. Kalau istrinya itu sedang cerita, suami itu cuman perlu mendengarkan aja, karena si istri cuman ingin mengeluarkan 20.000 kata per harinya. Jadi cuman butuh didengerin aja, mau dia marah, ngomel, cerita, dengerin aja, udah nggak usah dibantah, nggak usah dijawab. Tapi juga tetap kalau urusan rumah anak itu kerjasama ya, tetap harus dibantu biar istrinya juga nggak stres. Kayaknya di sini aku curhatnya terlalu dalam deh. Mending aku stop aja dan lanjut fokus untuk jualan. Di sini aku lagi siapin pempeknya, tinggal masukin ke styrofoam aja. Kenapa kok aku plastikin pempeknya, jadi nggak langsung masuk ke styrofoam? Karena memang aku tahu kan makanan nggak boleh langsung ke styrofoam ya, katanya nggak baik untuk kesehatan. Jadi lebih baik aku simpan di plastik, terus aku ikat dan nanti dimasukin. Toh sambal dan juga kuahnya juga aku plastikin kan di sini. Untuk styrofoamnya juga aku alasi dengan kertas minyak yang udah aku potong-potong. Dan nanti di sini dilanjutin sama Pak suami karena sekalian goreng tahu walik di luar. Kenapa kok kita pindah keluar padahal tadi di dapur? Karena gas di dapur aku itu habis. Kenapa ya kalau hal-hal mendadak atau urgent kayak gini itu ada aja. Jadi aku harus pindah di depan. Puji Tuhan ada bala bantuan ya, kompor kecil yang biasa aku buat jualan di depan. Jadi tinggal aku pindah aja wajannya. Kalau untuk tahu wale di sini sama kayak pempek, aku tuh kulaan, jadi aku nggak bikin sendiri. Kalau pempek kan aku belinya di temen gereja. Kalau di tahu wale itu aku belinya di temen aku waktu kecil. Jadi di sini aku juga bisa kerja sama orang lain. Aku bantuin dia buat jualin dagangannya dan aku juga dapat hasilnya kan. Puji Tuhan. Jadi kita saling membantu. Mutualisme nggak sih? Kadang juga ada yang tanya, kenapa sih kok nggak bikin produk sendiri atau bikin jajanan sendiri? Kenapa harus kulaan ke orang lain? Aku juga mau jelasin, di sini aku juga masih repot untuk ngurus anak, karena ngurus toddler itu luar biasa capeknya. Nggak bisa ditinggal sama sekali. Jadi ketika aku ngantuk atau capek, aku juga tetap harus pantau Eliona anak aku. Kalau enggak, dia bisa mainan hal yang aneh-aneh, misalnya tisu, air, tanah, atau mainannya nanti diberantakin, bahkan rumah ini mungkin bisa dibakar kali ya. Jadi harus benar-benar dipantau, nggak bisa ditinggal. Dan aku juga salut banget buat ibu-ibu yang punya anak banyak, yang anaknya toddler, bayi, newborn atau apapun itu, dia masih tetap semangat jualan. Hebat banget sih kalian. Dan cuman ibu aja yang bisa seperti itu, karena aku nggak yakin bapak-bapak bisa sesabar itu. Makanya setelah jadi ibu rumah tangga, aku tuh selalu cari kesibukan. Entah itu jualan, entah itu main ke rumah papa aku buat nemenin papa yang kesepian, entah aku bikin video. Nanti kan waktunya bisa habis untuk ngedit, isi suara. Itu tuh menurut aku udah refresh otak ya. Karena memang capek dan stres banget sih. Buat kalian para ibu rumah tangga, tetap semangat. Kalian luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin kalian, karena dari posisi apapun perempuan selalu benar. Di sini Pak suami sebelum berangkat kerja, aku suruh buat beli gas dulu supaya nanti aku bisa masak. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung aku. Caranya like, subscribe, dan juga komen biar aku tetap semangat bikin videonya. Bye.